Sebagai mahasiswa yang menonton film ini, saya akan membedah film Negeri Lima Menara secara bertahap agar review ini tidak sekedar menyatakan bahwa film ini baik, tetapi juga menunjukkan bagaimana alur ceritanya membangun pesan yang ingin disampaikan. Pembahasan dibagi menjadi beberapa fase, mulai dari titik keberangkatan Alif hingga titik ia bersama teman-temannya menemukan makna dari perjuangan mereka. Yang pertama, fase keresahan, Alif dan persimpangan jalan hidup. Film dibuka dengan memperkenalkan Alif Fikri, remaja asal Maninjau, Sumatera Barat, yang baru lulus dari Madrasah Sanawiyah dengan nilai terbaik di angkatannya. Secara karakter, Alif digambarkan sebagai anak yang cerdas, memiliki cita-cita besar untuk menjadi seperti B.J. Habibie dan berkeinginan melanjutkan pendidikan ke sekolah umum di Bandung. Namun, konflik mulai muncul ketika orang tuanya, terutama Ama, sebutan untuk ibu dalam budaya Minang, menginginkan Alif melanjutkan pendidikannya ke pesantren agar memiliki bekal ilmu agama yang kuat. Bagian ini penting karena menggambarkan bukan sekadar persoalan anak yang diperintah oleh orang tuanya, melainkan benturan antara dua cita-cita yang sama-sama sah, cita-cita pribadi Alif dan harapan orang tua yang berlandaskan rasa sayang serta kekhawatiran. Bagi penonton, terutama yang pernah mengalami dilema serupa dalam menentukan jurusan atau masa depan, momen ini terasa relevan dan menjadi pembuka yang kuat bagi cerita selanjutnya. Kedua, fase keberangkatan. Meninggalkan zona nyaman. Setelah melalui perdebatan keluarga dan permohonan Ama yang akhirnya meluluhkan hatinya, Alif bersedia berangkat ke Pondok Madani, sebuah pesantren di Jawa Timur, meskipun dengan perasaan yang masih ragu. Adegan perjalanan panjang dari Sumatera Barat menuju Jawa Timur digunakan secara visual sebagai simbol transisi, yaitu Alif meninggalkan dunia lamanya berupa kampung halaman, keluarga, dan zona nyaman menuju dunia yang sepenuhnya baru baginya. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, fase ini dapat disamakan dengan pengalaman merantau pertama kali untuk melanjutkan kuliah atau bekerja jauh dari rumah yang diwarnai rasa takut, ketidakyakinan, namun juga dorongan untuk mencoba hal baru. Film ini berhasil menghadirkan emosi campur aduk tersebut kepada penonton. Ketiga, fase perkenalan. Lahirnya Sahibul Menara. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan 5 santri lain yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Baso dari Goa, Sulawesi Selatan, yang memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Said dari Surabaya, yang paling tua dan bersikap kebapaan. Dul Majid dari Madura yang polos dan setia kawan. Atang dari Bandung yang modis dan santai, serta Raja dari Medan yang pandai berdebat dan berargumen. Keenamnya sering berkumpul di bawah menara masjid sambil memandang awan dan membicarakan mimpi masing-masing, sehingga mereka dijuluki Sahibul Menara atau pemilik menara. Bagian ini menarik karena menunjukkan representasi keberagaman Indonesia dalam skala kecil, yaitu 6 anak dari 6 daerah berbeda, dengan logat, kebiasaan, dan latar belakang budaya yang berbeda, namun dapat bersatu menjadi sahabat karena memiliki perjuangan dan mimpi yang sama. Hal ini menggambarkan bagaimana keberagaman justru dapat menjadi kekuatan apabila disatukan oleh tujuan yang sama. Keempat, fase pembentukan mental, mantra Manjada Wajada. Bagian ini merupakan salah satu bagian paling ikonik dan dapat dikatakan menjadi inti dari keseluruhan film. Ustadz Salman, sosok guru muda yang karismatik, memperkenalkan mantra Manjada Wajada yang bermakna siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kalimat sederhana ini tidak hanya diucapkan sekali, tetapi terus diulang dan ditanamkan kepada para santri hingga menjadi semacam pola pikir atau prinsip hidup. Hal yang menarik, cara Ustadz Salman menyampaikan pesan tersebut bukan melalui ceramah yang menggurui, melainkan melalui cara yang membangkitkan semangat, baik melalui cerita maupun tantangan langsung kepada murid-muridnya. Momen ini menjadi titik balik bagi Alif dan teman-temannya
untuk mulai menjalani hari-hari di pesantren dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar bertahan. Kelima, fase ujian, dinamika dan tekanan kehidupan pesantren. Setelah fase motivasi awal, film memasuki bagian yang paling realistis, yaitu menggambarkan tantangan menjalani rutinitas pesantren sehari-hari. Bangun sebelum subuh, kewajiban berbahasa Arab dan Inggris dengan hukuman bagi yang melanggar, jadwal belajar yang padat, disiplin tinggi, hingga rasa rindu kepada keluarga yang muncul tiba-tiba di tengah malam menjadi gambaran nyata kehidupan pesantren. Terdapat pula momen yang menghibur, namun tetap relevan, seperti ketika mereka hampir mendapat masalah karena diam-diam menonton pertandingan sepak bola meskipun dilarang. Momen-momen kecil semacam ini membuat film tidak terasa kaku atau terlalu menggurui, karena tetap menampilkan sisi remaja yang sedikit nakal, namun masih dalam batas kewajaran sesuai usia mereka. Keenam, fase guru sebagai sosok sentral. Peran Ustadz Salman. Sepanjang film, sosok Ustadz Salman terus muncul sebagai figur yang membentuk arah cerita. Ia tidak digambarkan sebagai guru yang keras dan hanya menuntut hafalan atau nilai, melainkan sebagai sosok yang benar-benar peduli terhadap perkembangan pribadi setiap muridnya. Metode mengajarnya bersifat partisipatif, yaitu sering mengajak diskusi, memberikan tantangan, dan yang terpenting, ia sendiri hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya, seperti disiplin, kerja keras, dan keyakinan terhadap proses. Hal ini yang membuat karakter Ustadz Salman terus meyakinkan sebagai representasi guru ideal. Bukan guru yang sempurna tanpa celah, melainkan guru yang konsisten antara perkataan dan tindakan, sehingga murid-muridnya percaya dan segan, bukan sekedar takut. Ketujuh, fase konflik emosional. Kepergian Baso. Menjelang akhir cerita, terdapat momen yang paling menyentuh, yaitu ketika Baso, santri paling berprestasi yang bercita-cita menjadi hafiz Al-Quran, harus memilih pulang kampung untuk merawat neneknya yang sakit dan hidup sendirian. Baso merupakan sosok yang paling tekun di antara mereka semua, namun ia harus rela meninggalkan pesantren demi tanggung jawab keluarga. Momen perpisahan Baso dengan Sahibul Menara lainnya menjadi ujian bagi solidaritas mereka, sekaligus menyampaikan pesan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan linear dan sesuai rencana. Terkadang, seseorang harus mengambil keputusan berat yang mengorbankan mimpi pribadi demi tanggung jawab yang lebih besar, dan hal tersebut bukan berarti sebuah kegagalan, melainkan bentuk kedewasaan. Kedelapan, fase klimaks, pembuktian diri melalui prestasi. Setelah melalui berbagai ujian emosional dan fisik, Alif dan teman-temannya menghadapi berbagai kompetisi di pesantren. Salah satunya lomba pidato 3 bahasa, yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris. Momen ini menjadi ajang pembuktian bahwa kerja keras dan proses yang telah mereka jalani tidak sia-sia. Secara sinematik, bagian ini dibangun dengan tempo yang lebih cepat dan penuh semangat, berbeda dengan fase-fase awal yang cenderung lebih lambat dan reflektif. Transformasi karakter Alif terlihat jelas pada bagian ini, yaitu dari remaja yang ragu-ragu dan setengah hati di awal cerita menjadi pribadi yang percaya diri dan memiliki arah yang jelas. Terakhir, fase penutup, mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Film ditutup dengan narasi reflektif dari Alif dewasa yang menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya akhirnya benar-benar mewujudkan mimpi masing-masing di berbagai belahan dunia, sesuatu yang dahulu hanya mereka bayangkan sambil menatap awan di bawah menara masjid. Akhir cerita ini bersifat emosional sekaligus menguatkan karena menjadi pembuktian bahwa mantra manjada wajada bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan benar-benar terbukti melalui perjalanan panjang mereka.